dalam kerajaan yang megah, hiduplah Putri Bella yang sangat manja. Suatu hari, sang raja marah karena sikap putri yang berlebihan. Putri pun kabur dari istana dan menghadapi kerasnya kehidupan di luar. Saat ia tersesat dan putus asa, seekor unicorn muncul dan membantunya pulang. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan ceritanya. Di sebuah kerajaan yang indah, hiduplah seorang putri bernama Putri Bella. Putri Bella dikenal sangat manja. Setiap keinginannya harus selalu dipenuhi. Jika ada yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ia akan marah dan berteriak. Ayahnya, Raja Darman, sangat sayang padanya dan selalu berusaha memenuhi keinginan putrinya, meskipun itu seringkali merepotkan seluruh istana. Suatu hari, Putri Bella meminta hal yang tidak masuk akal. Ia ingin taman istana diubah menjadi taman es, meskipun saat itu adalah musim panas. Para pelayan bingung dan merasa tidak mungkin melakukannya. Raja Darman, yang sudah sangat lelah dengan kelakuan Putri Bella, akhirnya marah besar. Putri Bella, kamu harus belajar bahwa tidak semua keinginanmu bisa dipenuhi. Kamu sudah terlalu manja dan ini tidak baik untukmu, bentak Raja Darman. Merasa tidak dihargai, Putri Bella pun marah dan kabur dari istana. Ia lari tanpa tujuan hingga akhirnya tiba di hutan yang gelap dan sepi. Di sana, ia mulai merasa lapar dan lelah. Tidak ada yang bisa ia perintah untuk membawakan makanan atau menyiapkan tempat tidur. Berhari-hari tersesat dan putus asa, Putri Bella hanya makan beberapa buah yang tergeletak di bawah pohon. Putri Bella duduk di bawah pohon besar sambil menangis. Tiba-tiba, muncul seekor unicorn yang bercahaya indah. Unicorn itu mendekat dan berbicara padanya. "Apa yang membuatmu begitu sedih, Tuan Putri?" tanya unicorn dengan suara lembut. Putri Bella menceritakan semua yang terjadi, termasuk bagaimana ia kabur dari istana karena dimarahi ayahnya. Unicorn itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Aku juga pernah kabur dari rumahku, persis seperti yang kamu lakukan. Aku pikir akan lebih baik hidup bebas di luar, tapi ternyata hidup di luar sangat sulit. Sekarang aku sangat menyesal dan tidak tahu jalan pulang." Putri Bella terkejut mendengar cerita unicorn itu. Ia menyadari bahwa ia juga telah membuat kesalahan besar. Ia ingin pulang ke istana, tapi tidak tahu harus bagaimana. "Bisakah kamu membantuku pulang?" pinta Putri Bella dengan harap. Unicorn itu mengangguk. "Aku akan mengantarmu pulang, Tuan Putri. Tapi ingatlah, kehidupan di istana adalah anugerah. Hargailah itu dan belajarlah untuk tidak selalu menuntut segala sesuatu." Putri Bella berjanji pada unicorn untuk berubah. Unicorn itu pun membawa Putri Bella kembali ke istana. Saat tiba di gerbang istana, Raja Darman dan para pelayan sangat gembira melihat Putri Bella kembali dengan selamat. Putri Bella berlutut di hadapan ayahnya. "Ayah, maafkan aku. Aku telah menyadari kesalahanku. Aku berjanji akan berubah dan tidak akan manja lagi. Aku juga mohon, bisakah unicorn ini tinggal di istana bersamaku?"
Raja Darman tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, putri. Unicorn ini telah menyelamatkanmu. Ia berhak tinggal di istana sebagai temanmu. Sejak hari itu, Putri Bella menjadi lebih bijaksana dan tidak lagi manja. Ia belajar untuk menghargai semua yang dimilikinya dan bersyukur atas kehidupan di istana. Unicorn itu pun menjadi sahabat setiap Putri Bella, mengingatkan sang putri akan janji yang telah ia buat dan petualangan yang telah mengubah hidupnya. Putri dan Unicorn hidup bersama, saling menjaga, saling menyayangi, dan menjadi sahabat sejati selamanya. Dan sejak hari itu, Putri Bella tak lagi menjadi putri yang manja. Ia belajar bahwa dalam hidup, ia tidak selalu akan mendapatkan apa yang ia mau, tapi belajar menghargai dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, serta peduli pada orang lain yang mungkin tidak memiliki kemewahan yang ia miliki. Dan Unicorn, yang dulu merasa kehilangan arah, kini telah menemukan rumahnya, bukan hanya istana sebagai tempat tinggal, tapi juga sahabat dan keluarga yang mencintainya. Karena terkadang, untuk menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya, kita harus terlebih dahulu tersesat dan bertemu dengan teman yang mengubah hidup kita selamanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Apa yang membuat nenek sihir ini marah? Dan apa jadinya kalau seorang putri yang cantik dan manja tiba-tiba dikutuk menjadi pelayan? Yuk, Mama, Papa, anak-anak, kita simak kisah seru tentang Putri Raina yang sombong dan bagaimana sebuah kutukan membuatnya belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Di sebuah kerajaan megah, hiduplah seorang putri bernama Raina. Ia terkenal akan kecantikannya, namun sayang, hatinya kurang seindah wajahnya. Suatu hari, Raina sedang berbincang dengan Mira. Mira adalah pelayan istana. Mira juga merupakan anak dari pelayan istana yang sudah sangat lama bekerja di istana. Namun, banyak penghuni istana yang sering memuji wajah cantik Mira dan betapa rajinnya dia bekerja. Raina merasa iri pada Mira. Ia mulai sering menghina Mira dan apapun yang berhubungan dengannya. Raina dengan angkuhnya menghina pekerjaan ibu Mira. Mira, pekerjaan ibumu sangat rendah dan menjijikkan. Dia selalu memungut apa yang aku buang. Dan aku tidak perlu melakukan hal yang kotor dan menjijikkan karena dia yang akan melakukannya. Aku tak akan pernah mau menyentuh apa yang dia sentuh, kata Raina dengan nada meremehkan. Mira, yang tak ingin memperpanjang masalah, hanya terdiam. Namun, kata-kata Raina tak luput dari pendengaran seorang nenek sihir yang tinggal di hutan dekat istana. Nenek sihir ini dulunya adalah seorang putri, namun berbeda dari bangsawan lainnya. Ia menyukai ilmu pengetahuan sihir kuno yang dianggap berbahaya dan tak pantas bagi darah kerajaan. Ia akhirnya diasingkan ke hutan hitam yang jauh dari istana. Hanya ibu Mira yang masih setia dan sering membantunya di saat awal diasingkan di hutan. Ia tidak terima bahwa orang sebaik ibu Mira dihina oleh Raina. Nenek sihir itu marah melihat keangkuhan Raina dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Di malam harinya, nenek sihir muncul di kamar Raina dan mengutuknya. Kamu yang sombong akan merasakan apa yang kamu hina. Mulai besok, kamu akan menjadi pelayan di istana seberang. Dan kamu juga akan melakukan pekerjaan yang menjijikan seperti yang kamu bicarakan. Hanya jika majikanmu puas dengan pekerjaanmu, kutukan ini akan hilang. Keesokan harinya, Raina terbangun bukan sebagai putri, melainkan sebagai seorang pelayan di istana seberang. Pakaian indahnya digantikan oleh baju yang usang, dan semua orang mengenalinya sebagai pelayan.
bukan sebagai putri kerajaan. Ia merasa terhina, namun tak ada yang bisa dilakukannya selain menerima nasibnya. Majikannya, seorang ratu yang baik hati namun tegas, memberi Raina tugas-tugas berat setiap hari. Pada awalnya, Raina bekerja dengan enggan dan asal-asalan, hingga sang ratu seringkali marah padanya. Namun, seiring waktu, Raina mulai menyadari bahwa hinaan yang dulu ia lontarkan pada Mira dan ibunya tidaklah adil. Ia sangat menyesal. Ia mulai bekerja dengan sepenuh hati, membersihkan istana dengan telaten, memasak dengan sungguh-sungguh, dan melayani dengan senyuman. Hari demi hari, sang ratu memperhatikan perubahan pada pelayannya ini. Ia melihat betapa rajinnya Raina dan betapa bersih serta rapi pekerjaannya. Pada suatu pagi, setelah Raina menyelesaikan tugas terakhirnya dengan sempurna, sang ratu tersenyum padanya dan berkata, "Aku sangat senang dengan pekerjaanmu. Kamu pelayan yang baik dan pekerja keras." Saat kata-kata itu terucap, pakaian Raina tiba-tiba berubah kembali menjadi gaun putri yang anggun. Kutukan nenek sihir pun hilang seketika. Sang ratu pun terkejut, tapi ia ikut gembira dan mempersilahkan Raina untuk pamit kembali menuju istana kerajaannya. "Kamu pasti sudah mendapatkan pengalaman terbaik meski lewat kutukan. Kembalilah ke istanamu. Jadilah putri yang lebih baik," kata ratu. Raina, yang kini lebih bijaksana, kembali ke istananya dengan hati yang telah berubah. Ia meminta maaf kepada Mira dan ibunya. Dan sejak saat itu, Raina menjadi putri yang rendah hati dan penuh kasih. Ia tak pernah lagi menghina siapapun, karena ia tahu bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, memiliki kehormatan tersendiri. Dan sejak hari itu, kerajaan menjadi tempat yang lebih bahagia, di mana semua orang, dari raja hingga pelayan, dihargai dengan sepenuh hati. Wah, perjalanan Putri Raina sungguh luar biasa ya. Dari seorang yang sombong dan suka meremehkan, menjadi putri yang bisa menghargai orang lain. Dan satu hal penting yang perlu diingat, janganlah suka menyinggung orang lain karena mungkin ada orang lain atau pihak lain yang lebih tersinggung dengan ucapan kita, walaupun ucapan kita tidak tertuju untuknya. Apakah kamu pernah merasa lebih nyaman bermain sendiri seperti Putri Yoshita? Bagaimana rasanya jika boneka salju yang kamu buat tiba-tiba bisa hidup dan menjadi sahabatmu? Apa yang akan kamu lakukan jika sahabatmu harus pergi selamanya? Ikuti petualangan Putri Yoshita bersama Yuki, boneka salju ajaib, yang mengajarkan arti persahabatan dan keikhlasan. Di sebuah kerajaan yang damai dan indah, hiduplah seorang putri bernama Yoshita. Putri Yoshita adalah gadis yang pintar dan cantik, tetapi ia lebih suka menyendiri daripada bermain dengan teman-temannya. Hari-harinya sering dihabiskan dengan tidur siang dan bermalas-malasan di taman istana, menikmati angin sepoi-sepoi dan bunyi burung berkicau. Suatu hari, ketika musim dingin tiba, salju turun dengan lebat dan menutupi seluruh istana dengan lapisan putih yang tebal. Merasa bosan dengan rutinitasnya, Putri Yoshita memutuskan untuk keluar dan membuat boneka salju. Dengan penuh semangat, ia membentuk bola-bola salju besar dan menyusunnya menjadi boneka salju yang cantik. Ia memberikan boneka salju itu mata dari batu kecil,
hidung dari wortel, dan sebuah syal dan topi berwarna putih. Setelah selesai, Putri Yoshita terkejut melihat boneka salju itu mulai bergerak. Boneka salju itu hidup. Dengan penuh kegembiraan, Putri Yoshita memberi nama boneka salju itu Yuki. Yuki menjadi teman bermain Putri Yoshita selama musim dingin. Mereka bermain es, beradu bola salju, dan bersama-sama membangun istana salju yang megah. Putri Yoshita merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, memiliki teman bermain yang selalu ada untuknya. Namun, musim dingin tidak berlangsung selamanya. Hari demi hari, salju mulai mencair dan suhu udara mulai menghangat. Putri Yoshita tahu bahwa Yuki, teman boneka saljunya, tidak akan bertahan lama. Suatu pagi, ketika matahari bersinar lebih terang dari biasanya, Putri Yoshita melihat Yuki mulai mencair. Dengan hati yang berat, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Yuki. Putri Yoshita menyadari bahwa perpisahan adalah bagian dari kehidupan. Namun, dari pengalaman itu, ia juga belajar bahwa memiliki teman sangat menyenangkan dan berharga. Kenangan indah bermain dengan Yuki membuat hatinya terasa hangat, bahkan ketika Yuki sudah tidak ada lagi. Dengan hati yang terbuka dan penuh harapan, Putri Yoshita mulai membuka diri untuk berteman dengan anak-anak lain di kerajaannya. Ia menemukan bahwa berteman dengan orang lain sama menyenangkannya dengan bermain bersama Yuki. Putri Yoshita kini siap untuk menjalin persahabatan dengan anak-anak baik lainnya dan menikmati kebahagiaan bersama mereka. Dan begitulah akhir kisah Putri Yoshita dan boneka salju Yuki. Meski musim dingin telah berakhir dan Yuki harus pergi, kenangan indah mereka akan selalu hidup di dalam hati Yoshita. Kadang dalam hidup kita harus belajar melepaskan teman yang kita sayangi. Tapi jangan bersedih, karena setiap pertemuan akan selalu meninggalkan kenangan yang berharga. Dan akan selalu ada teman-teman baru yang datang membawa kebahagiaan yang berbeda. Putri Yoshita kini tahu bahwa memiliki teman itu menyenangkan dan ia siap membuka hati untuk berteman dengan anak-anak baik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.